Polda Metro Jaya kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan di jalan-jalan protokol ibu kota. Sistem ganjil genap berlaku di 8 ruas jalan mulai 12 Agustus 2021 selama perpanjangan PPKM level 4 hingga sepekan ke depan. Kendaraan yang melanggar akan diputar balik. Kebijakan ini menggantikan penerapan penyekatan di jalan-jalan masuk Jakarta. Tak ada lagi pemeriksaan surat tugas registrasi pekerja atau STRP di jalan. Namun, pemeriksaan STRP akan dilakukan di kantor dan tempat kerumunan. Yang kita periksa adalah plat nomornya, apakah sesuai tidak dengan tanggalnya. Jadi, pemeriksaannya tetap seperti ini, di depan ini. Ini kan masih ada water barrier dan sebagainya, Sudirman Tamrin. Tetap. Cuman kalau kemarin ditanya, Pak, buka kaca, minta STRP-nya, kita sekarang lebih efektif, lebih memudahkan bagi petugas, karena yang dilihat adalah plat nomornya. Itu pertama. Sanksi untuk pelanggaran terhadap ganjil genap ini memang hanya kita putar balik, ya. Karena ganjil genap yang kita berlakukan untuk selama 6 hari ke depan ini adalah dalam rangka pelaksanaan PPKM level 4. Pembongkaran beton pembatas jalan yang merupakan salah satu penyekat jalan pun dilakukan. Salah satunya di Jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jalur penyekatan kini ditiadakan selama masa perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus nanti. Dialihkan ke sistem ganjil genap. Kemudian hari ini kita lakukan untuk pembersihan pun yang telah dipasang mulai dari hari ini nanti akan diangkat oleh mobil pun harian. Melihat aturan baru ini, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menilai, kebijakan pengaturan kendaraan seperti ganjil genap tidak berpengaruh signifikan dalam pengendalian kasus COVID-19. Pemerintah sebaiknya fokus pada pengendalian mobilitas warga seperti kebijakan kerja dari rumah. Secara umum, Jakarta belum masuk kategori terkendali meski sudah ada tren menurun kasus COVID-19. Dampak pengaturan kendaraan pribadi dalam situasi pandemi ini dari banyak studi masih belum memiliki hasil yang signifikan ya, dan terutama ini juga bicara transportasi ini dipengaruhi oleh kondisi secara umum dari pandemi di wilayah atau di kota tersebut, dan ini berkaitan lagi dengan tes positivity rate ya, kembali kepada kasus harian juga termasuk angka kematian. Kembali kalau bicara transportasi ya, dari mulai beban dari awalnya, dari inputnya, dari misalnya kebijakan bekerja di rumah untuk para pekerja kantoran ini masih harus menjadi prioritas gitu. Jam operasional ganjil genap dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Penerapannya dilakukan di sejumlah jalan protokol, yakni di Jalan MH Tamrin, Jalan Majapahit, Jalan Sudirman, Jalan Merdeka Barat, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pintu Besar Selatan. Selain itu, polisi juga akan berpatroli 24 jam di sejumlah lokasi seperti Kota Tua, Jalan Sabang, dan kawasan Kelapa Gading. Sementara itu, bagi pengguna transportasi umum, sertifikat vaksinasi menjadi syarat untuk berpergian menggunakan bus dan Transjakarta. Penumpang minimal harus sudah menjalani vaksinasi pertama. Selain itu diimbau membawa surat bebas COVID-19. Mereka yang bepergian juga harus dipastikan bekerja di sektor esensial dan kritikal. Tim Liputan, Kompas TV.